Sejak April 2021, tren kenaikan kasus positif COVID-19 membuat negara was-was. Kasus terus meningkat seiring upaya menurunkan lajunya. Tentu ini tanggung jawab bersama, meski utamanya menjadi tugas negara. Lonjakan kasus disebabkan banyak faktor. Praktik curang pemalsuan surat tes keterangan bebas COVID-19 bisa jadi salah satunya. Orang yang terinfeksi tanpa gejala bisa hilir mudik bebas beraktivitas dan menulari sekelilingnya. 5 tersangka penjual surat ilegal ini diringkus jajaran Polda Jawa Timur pertengahan Mei lalu. Akal-akalan dilakoni demi meraup untung. Surat tes swab antigen dan PCR yang dibeli dari pihak lain dijual kembali dengan harga berkali lipat. Salah satu tersangka itu yang tadi disebut oleh Bapak Kapolres, dia adalah karyawan rumah sakit Sewa Medika. Sehingga salah satu capnya dari rumah sakit inilah yang digunakan untuk meyakinkan pengguna bahwa itu bagian dari surat keterangan. Lemahnya pengawasan disinyalir jadi salah satu penyebab menjamurnya praktik surat bebas COVID-19 palsu. Ditambah, tidak adanya sistem verifikasi ulang terhadap keaslian surat. Ini harus ada dirapikan di hulu, dirapikan tempat-tempat yang menyelenggarakan tes ini. Dilakukan pemeriksaan, pengecekan, pengawasan ya secara rutin, reguler, sehingga kemudian fasilitas-fasilitas ini tahu bahwa mereka diawasi. Supaya tidak bisa dipalsukan, surat itu tidak hanya diverifikasi dengan cap, tetapi ada barcode sehingga orang itu bisa ketahuan dia tanggal dia meriksakan kapan, hasil pemeriksaannya apa, dan memang yang bertanggung jawab itu pada akhirnya Vaskes yang memeriksakan. Hukum ekonomi supply and demand berjalan. MM menjadi salah satu pengguna surat keterangan bebas COVID palsu. Bepergian dalam masa pengetatan arus mudik yang diberlakukan sejak tanggal 22 April hingga 5 Mei lalu, kekhawatiran MM akan pemeriksaan yang lebih intensif tidak terbukti. Ia dan 7 kerabatnya lolos dari pemeriksaan petugas. Pas mau keluar dari rest area, ternyata ada pemeriksaan, ada polisi, ada penjagaan, kayak Satpol PP gitu kan. Cuman periksa-periksa gitu doang, nggak sampai detail-detail apa telepon gitu, nama kliniknya. Nah, dia minta surat kan, terus dikasih tuh sama mama saya, ini buat 8 orang kan. Dibuka sama polisinya, dilihat, nama ini dipanggil kan, diminta KTP-nya. MM memesan 8 surat bebas COVID-19 palsu pada temannya yang bekerja di sebuah klinik kesehatan. Ia tak menganggap serius resiko penularan virus berpotensi terjadi. Padahal varian virus yang bermutasi telah masuk Indonesia. 8 varian virus ini bahkan lebih ganas dan lebih cepat menular. Kemungkinan terjadi transmisi menjadi makin besar. Baik itu virus yang memang sudah ada atau kemudian virus-virus yang impor ya, yang kita tahu sudah masuk ke Indonesia, virus-virus yang bermutasi itu yang jauh lebih menular dan lebih infectious dan kemudian bisa menimbulkan dampak lebih besar. Sepanjang bulan Mei, angka positif COVID-19 bergerak fluktuatif. Peningkatan kasus terjadi pada awal Mei. Lalu angkanya menurun di pertengahan bulan. Meski demikian, kurva angka kasus COVID-19 yang melandai diprediksi dapat melonjak pasca Lebaran. Sejumlah pihak mewanti-wanti pemerintah agar mengantisipasi kenaikan angka kasus COVID-19 yang dapat terlihat 2 pekan setelah Idul Fitri. Arus balik itu kan di daerah itu terbatas fasilitas kesehatan. Belum tentu ada yang qualify untuk pemeriksaan antigen. Jangan sampai lebih banyak pemalsuan akan terjadi ketika mereka ingin balik lagi dari daerah ke pusat. Maka pemerintah dan bersama aparat betul-betul harus gencar melakukan pengawasan, verifikasi, dan penegakan terhadap potensi pemalsuan. Komitmen dari semua pihak, termasuk orang-orang yang mencari jalan pintas, tolong dihindari. Jangan lakukan itu karena ini terkait dengan keselamatan bangsa, mulai dari keselamatan individu. Pengawasan dan penindakan menjadi kunci yang utama yang harus dilakukan negara untuk menghentikan penggunaan surat bebas COVID-19 palsu. Sementara itu, masyarakat pun harus menyadari bahwa melakukan tes sesuai prosedur wajib dilakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena nyawa taruhannya.